Manajemen Persebaya Surabaya memberi sinyal tidak ada penambahan komposisi di tim pelatih. Persebaya masih akan menggunakan jasa jajaran pelatih seperti musim lalu. Direktur Operasional Persebaya Chandra Wahyudi memastikan hal tersebut. Menurutnya, jajaran tim pelatih Persebaya saat ini sudah lebih dari cukup. Sejauh ini komposisinya masih seperti musim lalu. Cuma nanti kami lihat dinamikanya seperti apa karena kan kami juga masih belum dapat gambaran utuh dari PSSI karena simpang siur katanya ada pre-session dan sebagainya. Tapi dari kami, Persebaya siap semuanya, ujar Chandra Wahyudi. Jajaran tim pelatih Persebaya saat ini diisi 4 nama. Pelatih kepala ada Paul Munster. Asisten pelatih diisi Uston Nawawi. Sedangkan pelatih kiper ada Benjamin van Breukelen. Adapun pelatih fisik terdapat Muhammad Alimuddin. Tidak hanya itu, Persebaya juga punya analis pertandingan. Posisi tersebut diisi oleh Rohmat Setiawan. Kalau masalah tim pelatih kami bicarakan sambil jalan dinamikanya seperti apa. Tapi yang jelas kemarin komposisinya sudah pakem juga. Artinya head coach, pelatih kiper, asisten pelatih kiper, pelatih fisik, kami juga punya analis, sambungnya. Skuad Persebaya dijadwalkan akan kembali berlatih pada 14 Juni 2024. Anak asuh Paul Munster itu memiliki waktu sekitar 1,5 bulan sebelum kembali berkompetisi di Liga 1 pada musim depan. Kami punya timeline dengan tim pelatih insya Allah di minggu kedua Juni, latihan sudah bisa dimulai. Untuk sambil menunggu kick-off Liga juga yang kami dapat update-nya Liga 1 akan mulai Agustus, tanggal pastinya kapan kami belum dapat kepastian, pungkasnya. Persebaya menunjukkan keseriusannya menyambut Liga 1 2024-2025. Manajemen Bajul Ijo, sebutan Persebaya, bergerak cepat di bursa transfer awal musim Liga 1 2024 hingga 2025. Sejumlah pemain yang dibidik berhasil direkrut dengan cepat, termasuk Flavio Silva yang menjadi incaran banyak klub Liga 1. Penyerang Persik Kediri musim lalu itu berhasil mengemas 23 gol dan 4 assist. Namun, Persebaya masih menghadapi kendala di lini belakang. Pemain yang diplot untuk mengisi 11 pertama di posisi bek tengah hingga kini masih belum ditemukan. Persebaya berencana menggunakan jasa pemain lokal dan asing di posisi ini, berbeda dengan pertengahan musim lalu yang menggunakan 2 bek tengah asing. Sumber harian Diswai menyebutkan, Persebaya masih mendalami nama-nama pemain asing yang ditawarkan sejumlah agen. Termasuk nama yang direkomendasikan pelatih Persebaya Paul Munster. Namun kabarnya, manajemen Persebaya keberatan dengan pemain yang disodorkan Paul Munster karena latar belakang statistiknya. Pemain belakang yang direkomendasikan Paul Munster itu belum pernah bermain di Indonesia. Liga tempat pemain itu berkompetisi juga tidak terlalu kompetitif di level Asia. Manajemen tertarik dengan nama pemain belakang bekas tim Serie A. Nah, saat ini memang masih dikaji bersama antara rekomendasi pelatih atau pemain ex-Serie A itu, kata sumber harian Diswai. Perbedaan pandangan seperti itu sebelumnya juga terjadi terhadap pemilihan striker. Ketika itu Paul Munster menyodorkan nama pemain yang berkompetisi di Liga Thailand. Statistiknya tidak terlalu meyakinkan. Munster sempat tidak tertarik dengan Flavio Silva. Namun diskusi panjang antara manajemen dan Munster kemudian berujung pada kata sepakat untuk mengontrak Flavio Silva. Selain pemain asing, rencana Persebaya memulangkan bek Persija Jakarta, Rizky Ridho juga masih terkendala. Persija tak mau melepaskan begitu saja Ridho. Kontrak Ridho memang masih tersisa. Ridho sendiri sebenarnya sudah sangat mantap untuk kembali ke Persebaya. Persebaya memang masih punya beberapa nama di posisi bek tengah. Rizwan Lauhin dan Kadek Raditya, namun keduanya tak diproyeksikan sebagai starting 11. Apalagi Kadek Raditya dalam beberapa pertandingan terakhir di musim lalu malah mendapatkan kesempatan bermain di posisi baru sebagai gelandang bertahan. Sedangkan Rizwan selama ini memang lebih banyak sebagai pelapis. Rizwan dan Kadek masuk dalam skema Munster, jadi mereka bakal dipertahankan, imbuh sumber harian Diswai itu. Musim lalu, pertahanan Persebaya memang kacau. Bajul Ijo jarang sekali bisa mencatatkan clean sheet.
Tahun lalu Persebaya kebobolan 46 gol. Persebaya juga kerap kebobolan lebih dari 3 gol. Padahal di bawah Mister Gawang ada kiper-kiper yang bisa diandalkan. Ada Hernando Ari Sutaryadi dan Andika Ramadhani. Timnas Indonesia kembali harus menelan pil pahit dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah dibungkam Irak dengan skor 2-0. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024, menampilkan performa lini belakang Indonesia yang mengkhawatirkan, ditambah blunder fatal yang dilakukan oleh kiper Hernando Ari Sutaryadi. Pada babak pertama, kedua tim bermain cukup berimbang dengan berbagai peluang tercipta di kedua sisi lapangan. Irak membuka ancaman pertama melalui tendangan keras Osama Rashid dari luar kotak penalti pada menit ke-9. Beruntung bagi timnas Indonesia, bola hasil sepakan kaki kanan Osama Rashid masih melenceng dari gawang. Irak sebenarnya sempat mencetak gol melalui tandukan Ibrahim Bayes pada menit ke-17. Namun, wasit Son Evans menganulir gol tersebut karena Bayes dianggap lebih dahulu terperangkap offside. Indonesia juga memiliki peluang emas pada menit ke-20 ketika Rafael Struijk melakukan pergerakan di dalam kotak penalti Irak dan mencoba menendang bola. Sayangnya, tendangan Struijk berhasil diblok oleh salah satu pemain bertahan Irak, membuat bola melambung di atas mistar. Timnas Indonesia hampir memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui kerja sama apik antara Rafael Struijk dan Sandy Walsh. Umpan pendek dari Struijk diteruskan dengan tendangan oleh Walsh, namun sayang sekali upaya tersebut masih bisa dihalau dengan mudah oleh kiper Irak, Jalal Hasan. Hingga babak pertama berakhir, kedua tim belum mampu mencetak gol, membuat skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, petaka mulai mendekat bagi skuad Garuda. Pada menit ke-52, Irak mendapatkan penalti setelah Justin Hubner melakukan handball di kotak terlarang. Aimen Hussein maju sebagai eksekutor dan sukses menjebol gawang Hernando Ari dengan tendangan ke arah kanan yang tak bisa diantisipasi, membawa Irak unggul 1-0. Kondisi semakin sulit bagi Indonesia ketika pada menit ke-59, Kapten tim Jordi Amat diusir keluar lapangan setelah menerima kartu merah karena melakukan pelanggaran keras terhadap pemain Irak, Youssef Amin. Bermain dengan 10 orang membuat timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk menahan gempuran Irak. Irak kembali mendapatkan kesempatan emas untuk menambah gol melalui titik penalti pada menit ke-72, namun kali ini Aimen Hussein gagal memasukkan bola setelah sepakannya melambung tinggi di atas mistar gawang. Keadaan semakin memprihatinkan ketika kiper Hernando Ari melakukan blunder fatal pada menit ke-88. Dalam usahanya untuk menghalau bola, Hernando malah melakukan kesalahan yang membuat bola berhasil direbut oleh Ali Jassim. Tanpa kesulitan, Ali Jassim mencetak gol kedua bagi Irak, memastikan kemenangan 2-0 untuk timnya. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi Indonesia dalam upayanya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Absennya Elkan Bagot yang tengah berselisih dengan PSSI dan Shin Taeyong tampaknya memberikan dampak signifikan pada soliditas lini belakang timnas Indonesia. Blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari juga menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem pertahanan Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, klub Hernando Ari, Persebaya Surabaya, juga sedang dalam masa transisi setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak 4 pemain asing mereka. Blunder yang dilakukan oleh Hernando di pertandingan ini tentu menambah beban mental baginya, yang harus segera bangkit dan menunjukkan performa terbaik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Suporter timnas Indonesia yang berada di dalam stadion pun tampak terpaku dengan tindakan Hernando Ari saat tim tertinggal. Sebagian lagi nampak geleng-geleng kepala.